Aktivitas penangkapan ikan di muara Sungai Batanghari sudah dimulai sejak pagi. Deru suara mesin kapal membawa saya menjauh dari tepi daratan. Pagi ini saya bersama dengan nelayan di kampung laut akan menangkap ikan menggunakan metode jaring tarik. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perairan dengan dasar berlumpur menjadi lokasi tujuan para nelayan untuk memulai pencarian. Target kami kali ini adalah ikan malung dan ikan gulama, dua jenis ikan yang memiliki gelembung. Akhirnya kita sudah menemukan titik yang tepat untuk menangkap ikan dan sekarang jaringnya sedang ditebar. Teknik menangkap ikan menggunakan jaring tarik dikenal juga sebagai pukat tarik atau say net fishing. Jaring yang sudah dilengkapi dengan pelampung dan pemberat ini dilepaskan di dalam air secara melingkar. Untuk menjaga jaring berfungsi maksimal, setiap nelayan memiliki peran masing-masing. Dalam satu kapal ini terdapat 7 orang, yang satu sebagai nahkoda dan 6 lainnya adalah para nelayan. Nah, sekarang para nelayan ini sedang menjaga jaring-jaring agar tetap di bawah, sehingga nanti ketika jaring ditarik, ikan-ikan itu akan tetap berkumpul. Setelah jaring tersebar, kedua ujungnya ditarik dari satu arah. Dalam waktu kurang dari 15 menit, jaring sepanjang lebih dari 150 meter ini perlahan mulai naik ke atas perahu. Kerjasama antar nelayan sangat dibutuhkan agar pencarian membuahkan hasil yang optimal. Cara kerja alat tangkap ini memungkinkan banyak jenis biota laut tersangkut di dalam jaring. Tidak hanya ikan, tapi juga udang dan beberapa jenis hasil bahari lainnya. Dari semua hasil tangkapan kita kali ini adalah salah satu ikan yang kita cari. Namanya ikan gulama panjang atau orang sini menyebutnya ikan gulame. Selain ikan gulama, ada juga ikan malung. Mereka sama-sama memiliki gelembung ikan yang dimana itu harganya mahal sekali. Melihat keseruan para nelayan menjaga jaring, saya tertantang untuk mencobanya. Kita di bawah sedang menjaga jaring agar dia tidak tenggelam lagi ke bawah. Kondisi perairan yang berlumpur membatasi jarak pandang saya melihat sampai dasar laut. Meskipun jaring ini harus dijaga tetap aman, tapi kita juga harus berhati-hati. Karena di dalamnya ini kita tidak tahu apa saja yang kita tangkap. Dan bisa terjadi ada ubur-ubur yang gatal. Usaha nelayan untuk mendapatkan hasil tangkapan selalu dibayangi dengan resiko yang harus dihadapi. Selain ubur-ubur, yang harus diwaspadai adalah ular laut, ya. Karena dia termasuk jenis ular yang sangat berbisa. Jadi kita harus tetap berhati-hati. Nah, tadi ada yang tersangkut di dalam jaring. Muara Sungai Batanghari menjadi tempat bagi nelayan mencari ikan. Kondisi alam yang strategis memungkinkan tempat ini menjadi habitat bagi banyak ikan. Desa Kampung Laut adalah salah satu perkampungan nelayan di perairan Muara Sungai Batanghari. Lebih dari separuh warganya menggantungkan perekonomian dari hasil bahari. Ikan hasil tangkapan tadi sebagian ada yang diolah menjadi ikan asin. Tapi untuk ikan gulama harus dikeluarkan dulu gelembungnya karena itu juga bisa dijual. Gelembung ikan gulama adalah salah satu komoditi unggulan dengan nilai ekonomi tinggi. Setelah diambil gelembung ikannya, ikan selanjutnya dikeringkan. Sayangnya, jenis ikan bergelembung tidak dicari secara khusus. Pencariannya bersamaan dengan banyak jenis ikan konsumsi lain.
Sehingga untuk mendapatkannya, nelayan jaring tarik lebih mengandalkan keberuntungan. Meskipun dari ikan yang sama, gelembung yang dihasilkan pun berbeda. Karena gelembung yang ini memiliki tekstur lebih tebal dibandingkan dengan yang ini. Proses penggaraman tidak hanya membuat ikan jauh lebih awet, tetapi juga meningkatkan harga jualnya. Sehingga masyarakat jauh lebih sejahtera. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saya tidak sedang menaiki paddleboard, tapi sekarang saya bersama dengan masyarakat kampung laut sedang mencari hasil alam. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pasang surut air laut menjadi waktu yang ditunggu oleh para nelayan udang nenek. Karena untuk memulai aktivitas pencarian hanya bisa dilakukan ketika kondisi air laut sedang surut. Ternyata untuk menaiki tongkah ini nggak mudah ya, karena kita harus menggunakan yang namanya pompa ini, sekaligus kaki kita agar bisa terus melaju. Dasar air berlumpur menjadi habitat udang nenek. Lokasi ini menyediakan lingkungan yang kaya nutrisi serta tempat berlindung yang baik bagi udang nenek. Tongkah atau papan kayu ini menjadi alat yang sangat memudahkan nelayan untuk bisa lincah berpindah. Bagi yang sudah terbiasa menggerakkannya dengan satu kaki, terlihat sangat mudah. Selain tongkah, setiap nelayan dilengkapi dengan satu batang kayu yang disebut pompa. Alat ini digunakan untuk membuat udang nenek keluar dari sarangnya. Akhirnya kita mendapatkan apa yang udah kita cari nih. Ini adalah udang nenek ya. Tuh, ukurannya ini nggak terlalu besar, tapi lumayan ya. Ketika air laut surut, kami lebih mudah untuk menandai keberadaan udang nenek. Pergerakan permukaan air di bibir lubang menandai keberadaannya. Ini lebih besar dari yang tadi ya. Ini sekitar 20 ya? Iya Bang ya, 20 cm nih. Besarnya seperti ini. Iya. Wah. Dan kita kalau mau mengambilnya harus berhati-hati ya. Karena banyak sekali duri-duri yang cukup tajam dan bisa melukai tangan kita jika terkena. Udang nenek atau yang warga lokal sebut dengan nenek udang ini hanya didapat pada musim tertentu. Ternyata udang nenek ini hanya ada di bulan 5 sampai dengan bulan 12 dan puncaknya ada di bulan 10 sampai 11 saja. Nelayan bisa memulai pencarian sejak pagi buta, yaitu ketika kondisi air laut mulai surut. Pencarian terus dilakukan hingga perlahan kondisi air laut kembali pasang. Dalam waktu kurang dari 6 jam, aktivitas ini bisa dimaksimalkan oleh para nelayan. Capek sekali, karena kita harus kejar-kejaran dengan air yang sudah mulai pasang. Jadi kita harus agak minggir lagi, agak ke tengah ya Pak ya. Agak ke tengah untuk kembali mencari udangnya. Ayo kita lanjut. Ayo Pak. Ukuran udang nenek yang berhasil kami dapat cukup bervariatif. Udang nenek ini harus dimasukkan ke dalam plastik seperti ini. Tujuannya agar menjaga udang ini tetap hidup. Karena jika udang ini masih hidup, harga jualnya pun lebih mahal dibandingkan udang yang sudah mati. Air sudah mulai pasang ya Pak. Karena air sudah mulai pasang, kita harus kembali. Dan juga hasil tangkapan kita sudah dirasa cukup. Tunggu untuk selanjutnya kita akan mengolah udang ini menjadi masakan yang enak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Udah gak sabar nih ya, habis ini masuk nih ya rajanya masakan ini.